Bismillah, ketemu lagi. Ini gue lagi nontonin videonya teman-teman reviewer yang udah pada unboxing iPhone 13. Seru banget ya, ada YouTuber Cupu, Putu Reza, Wasa Firman, Gadgetin, dan mungkin masih ada lagi yang lain. Sementara Droid Lime agak sedih ya, nggak bisa ikutan bikin videonya juga. Disclaimer dulu, saat ini gue belum megang dan nyoba iPhone 13 series sama sekali. Walaupun begitu, gue sangat yakin dan percaya kalau iPhone 13 adalah smartphone dengan standar kualitas sangat bagus. Pasti mewah, pasti kencang, pasti canggih. Tapi gue sudah memutuskan untuk tidak terburu-buru ikutan beli iPhone 13. Gue yakin di luar sana banyak yang udah ngebet banget pengen beli. Kalau duitnya ada, ya nggak apa-apa, beli aja, sikat, jangan ragu. Tapi kalau duitnya ngepas, apalagi kurang, terus bela-belain mau beli sampai nyicil atau ngutang, ya kalau bisa sih nggak usah maksain beli dulu. Iya, memang gengsinya tinggi, kita bakal dianggap orang berada. Cuma maksud gua, ini HP kan bentuknya masih mirip-mirip, teknologi barunya juga nggak sampai yang gimana-gimana banget ya. Apa nggak mendingan beli iPhone 11 aja gitu? Pasti kan bentar lagi harganya makin murah. Tapi gini deh, buat yang duitnya ngepas dan pengen bela-belain kredit, atau bahkan mungkin ada yang sampai mau jual paru-parunya, gue bisikin ya 7 alasan untuk tidak buru-buru beli iPhone 13 series. Bisa jadi bahan pertimbangan buat kalian biar nggak keracunan. Oke, yang pertama soal warna. iPhone langganan rilis warna baru tiap tahun. Dan emang cakep-cakep warna barunya. Kalau gue lihat video reaction orang-orang yang udah pada beli tuh sampai kayak gimana banget ya, kagum banget gitu. Tapi ya harusnya nggak segitunya juga. Warna baru di iPhone 13 series misal pink atau Sierra Blue emang top. Tapi mata kita kagum melihat itu paling cuma seminggu, abis itu ya biasa aja. Belum lagi kalau HP-nya dipakein casing yang non transparan, ya udah jadi useless, makin lupa sama warna barunya. Yang kedua, soal poni yang sekarang makin kecil. Alhamdulillah makin kecil artinya bakal makin enak dilihat. Tapi ini kan udah tahun keempat iPhone pakai poni begini. Ya harusnya untuk perusahaan sekelas Apple dalam waktu 4 tahun itu udah bisa nemuin inovasi yang lebih oke. Kalau ngaca ke Android, sekarang udah ada yang nggak pakai notch sama sekali, udah pakai kamera under display. Sekali lagi, bukan artinya poni iPhone 13 jelek, tapi harusnya sekelas Apple ini udah bisa nemuin alternatif lain, karena udah 4 tahun stagnan bikin poni yang begini-begini aja. Secara mereka pasti punya banyak ilmuwan, desainer, profesor, insinyur yang bisa diperes otaknya buat ngubah poni jadi sesuatu yang lebih menarik. Lalu yang ketiga, layar ProMotion 120 Hz. Buat gue ini adalah peningkatan paling menarik dari iPhone 13 series. iOS yang super smooth ditambah ProMotion 120 Hz sama dengan kenikmatan bagi setiap mata yang memandang. Cuma kenapa baru sekarang sih Apple HP mid-range Android itu udah dari kapan tahu bisa 120 Hz? iPhone baru sekarang bisa. Itu juga cuma ada di Pro dan Pro Max, sementara yang beli 13 biasa dan 13 mini udah keluar belasan juta cuma dapat 60 Hz. Ya begini amat Apple, medit bin bahil. Yang keempat, Cinematic Mode. Widih, ini juga jadi faktor yang bikin banyak orang tertarik sama iPhone 13 series. Inti dari Cinematic Mode ini adalah kemampuan perpindahan fokus yang sangat smooth serta kemampuan AI untuk mendeteksi mana yang harus difokusin dan mana yang harus di blur. Gua belum nyobain sendiri secara langsung, tapi gua udah nonton beberapa video reviewnya. Hasilnya memang asik. HP Android udah duluan bisa bikin video bokeh, tapi implementasinya lebih top si Apple ini. Cuma bukan berarti selalu perfect, karena Cinematic Mode ini kan based on software, jadi hasilnya kadang bagus, kadang bisa fail juga. Nggak jaminan selalu perfect. Jadi kalau ada yang sampai mendewakan Cinematic Mode di iPhone 13 series ini, kayaknya nggak perlu sampai segitunya deh. Apalagi ini fitur baru, masih butuh banyak penyempurnaan lagi. Next, yang kelima, Macro Mode. HP Android 1 2 jutaan udah pada punya kamera makro dedicated, lalu sekarang Apple dengan bangga ngumumin Macro Mode lewat lensa ultrawide-nya. Dan para penggemarnya pun bersorak kegirangan seraya mengagumi hasil foto makronya. Maksud gua, kemarin ini orang-orang pada kemana? Mode makro di HP ini udah hampir masuk fase basi ya. Malah Oppo Find X3 Pro punya mode mikro alias mikroskop udah jauh di atas makro. Oke, lanjut alasan keenam kenapa gua belum tertarik beli iPhone 13, karena sekeren-kerennya HP ini ternyata masih ada aja replikanya atau versi HDC-nya. Dengan kata lain, semua orang bisa bergaya dengan iPhone 13-nya secara kalau cuma dilihat aja ini bakal susah ngebedain mana yang asli, mana yang palsu replika. Coba ya kalau kayak si Z Fold 3 ini,
pasti kan ini belum ada replika atau versi HDC-nya, ya nggak sih? Dan satu lagi yang terakhir ya, alasan ketujuh yang sekaligus jadi alasan utama kenapa gua nggak beli iPhone 13 tepatnya yang versi Pro adalah mahal. 20 juta lebih bos, ntar-ntaran aja deh kalau udah murahan atau nggak nyari secondnya. Gua nggak mau bela-belain ngutang gara-gara iPhone 13. Cara Z Fold 3 yang gue pakai ini juga dikasih gratis dari Samsung, ini bukan beli sendiri. Jadi itulah 7 alasan kenapa gue belum mau buru-buru beli iPhone 13, yang mana sebenarnya alasan utamanya adalah di poin terakhir tadi, yaitu soal dana. Secara masih ada keperluan lain yang lebih urgent, tapi kalau seandainya kalian emang punya dana cukup dan udah pengen banget beli iPhone 13, lupain 7 alasan yang gue sebutin tadi dan langsung beli aja. Cus!